tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mentauhidkanku, kata Allah. Sehingga inti kitab yang diturunkan oleh Allah kepada seluruh para nabi adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wasayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta adik-adik sekalian yang semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Syukur alhamdulillah, sore hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hujan. Semoga hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita merupakan hujan yang membawa rahmat, hujan yang membawa maslahah, hujan yang membawa manfaat. Dari situlah kemudian kita memahami kenapa saat turun hujan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa Allahumma shayyiban nafi'ah, Allahumma shayyiban nafi'ah, Allahumma ya Allah shayyiban nafi'ah. Jadikanlah hujan yang turun ini adalah hujan yang membawa manfaat. Kenapa kita berdoa seperti itu? Faedahnya wallahu alam bisawab. Namun kalau kita perhatikan, ada kalanya hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu kemudian Allah melebihkan kadarnya yang dibutuhkan oleh manusia. Ketika hujan itu menjadi peringatan, ketika hujan itu bahkan menjadi azab. Sehingga pernah ada hujan yang diturunkan oleh Allah melebihi kadar yang dibutuhkan oleh manusia, sehingga kemudian terjadi banjir bandang yang kemudian menenggelamkan umat, yang di situ ada kerugian harta, ada kerugian juga nyawa, dan juga kerugian-kerugian yang lainnya. Dan tentu saja itu semua juga mengandung hikmah dan maslahah bagi peradaban manusia. Karena sesungguhnya apa yang ditetapkan oleh Allah adalah selalu baik. Tidak ada takdir Allah yang kurang, tidak ada takdir Allah yang cacat. Karena Allah maha sempurna pada zatnya, maha sempurna pada sifatnya, juga maha sempurna pada perbuatannya. Artinya apa yang ditetapkan oleh Allah di dalamnya pasti ada maslahah, pasti ada faedah, pasti ada hikmah. Sehingga disitulah kemudian kita selalu memantapkan diri kita untuk senantiasa husnudzon terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah. Kalau kita senantiasa membiasakan pada diri kita berhusnudzon kepada Allah atau berbaik sangka kepada Allah atas segala apa yang diputuskan oleh Allah, maka insya Allah kita kelak diberi karunia mati dalam kondisi husnul khotimah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
pertemuan yang lalu saya lupa memberi tugas kepada Bapak Ibu sekalian ya. Mestinya malam hari ini evaluasi mestinya ya. Tugasnya itu adalah dari 12 atau 11 kemarin ya. Lafadz istighfar ya 12 Pak ya. 12 lafadz istighfar itu kan ada sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar itu penghulu istighfar. Itu mestinya Bapak Ibu punya PR untuk menghafalnya. Kenapa sayyidul istighfar itu harus dihafal? Karena di situ ada faedah yang luar biasa. Ya, ada faedah yang luar biasa. Yang di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Al-Bukhari itu disebutkan bahwasannya barang siapa yang membaca sayyidul istighfar di sore hari atau di malam hari, dia meyakini kandungan kebenaran yang ada di dalam sayyidul istighfar sebelum adzan subuh dia kok meninggal dunia, dia dijamin pasti masuk surga. Sehingga ini Bapak Ibu harus tertarik Pak, harus tertarik untuk mempelajarinya kembali. Kemarin di situ kita cantumkan juga artinya, dibaca ulang, dipahami maknanya, dibaca dan diamalkan ya. Karena barang siapa yang membaca di sore atau di malam harinya, dia membaca itu meyakini kebenaran yang ada di dalamnya ya. Kok sebelum adzan subuh dia meninggal dunia, dia pasti masuk surga. Barang siapa yang membacanya di pagi hari atau di siang hari, dia meyakini kebenaran yang ada di dalamnya, membenarkan kandungan maknanya, sebelum adzan maghrib dia kok meninggal dunia, dia pasti masuk surga. Wa huwa min ahlil jannah. Dia pasti masuk surga. Sehingga penting. Kinten-kinten jenengan tertarik napa mboten niki? Tertarik harusnya Pak ya. Ibu-ibu tertarik Bu? Nah, nanti dibaca ulang ya. Dihafalkan. Pendek kok. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sona'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Pendek Mbah. Insyaallah jenengan waca terus, waos terus, apalagi misalnya setiap habis sholat wajib selalu dibaca, mungkin 3 atau 4 hari dijamin hafal ya. Dan dipahami maknanya. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Robku, engkaulah penciptaku yang memelihara diriku, yang memperbaiki diriku, yang mencukupi segala kebutuhanku. Ya Allah engkaulah Robku, anta Robbi ya. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang benar kecuali hanya engkau. Khalaqtani, engkau telah menciptakanku. Wa ana abduka, dan akulah hambamu. Ya, wa ana abduka. Wa ana ala ahdika wa wa'dika, dan aku selalu berada pada perjanjianmu, dan aku selalu berada pada ancamanmu. A'udzubika min syarri ma sona'tu, aku berlindung kepadamu
dari segala perbuatan buruk yang aku lakukan. Ya. A'udzubika min syarri ma sona'tu. Abu ulaka binikmatika alayya. Aku mengakui segala nikmat-nikmatmu yang engkau berikan kepadaku. Wa abu'u bidzambi, dan aku juga mengakui segala dosa yang aku lakukan. Wa abu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ya, maka ampunilah aku karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya engkau wahai Allah. Kenapa Sayyidul Istighfar itu mempunyai keistimewaan jaminan surga? Bagi yang membacanya, memahami maknanya, membenarkan apa kandungan yang ada di dalamnya, karena di dalamnya ada penegasan tauhid. Nah, ini juga ada kaitannya dengan materi malam hari ini Bapak Ibu. Malam hari ini kita akan mengkaji tentang keistimewaan tauhid, mazaya at-tauhidi, keistimewaan tauhid. Kenapa Sayyidul Istighfar itu menjadi puncak istighfar, menjadi penghulu istighfar? Karena di dalamnya ada penguatan tauhid, penegasan tauhid di antara intinya. Ya, bahkan penguatan tauhid rububiyah, penguatan dan penegasan tauhid uluhiyah, penguatan dan penegasan tauhid asma wa sifat, itu ada dalam Sayyidul Istighfar. Di dalamnya juga ada i'tiraf. I'tiraf itu pengakuan diri bahwa diri kita itu lemah, bahwa diri kita itu banyak melakukan kesalahan, bahwa diri kita itu sedikit ibadahnya kepada Allah, bahwa diri kita itu sedikit kesyukurannya kepada Allah, terlampau banyak nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, namun sedikit sekali kesyukuran kita kepada Allah. Itu juga ada dalam Sayyidul Istighfar. Di dalam Sayyidul Istighfar juga ada penguatan taubat kepada Allah. Sehingga penting. Monggo Bapak Ibu mangke pas pulang dari kajian ini atau habis sholat isya nanti dibuka kembali lembaran kemarin. Kinten-kinten tasik disimpen Bang ya. Kalau khawatir damel bungkus kacang koyan ya. Yang dibuang jangan sampai ya. Di situ banyak hadis-hadis Nabi yang sangat penting, khususnya bertalian tentang istighfar. Poin penting dari Sayyidul Istighfar adalah ada penegasan tauhid, ada penguatan tauhid. Sedangkan tauhid adalah inti iman, bahkan inti kehidupan. Jadi inti kehidupan ini adalah tauhidullah. Ini sudah keistimewaan tauhid yang luar biasa Bapak Ibu. Kalau Allah menciptakan langit 7 lapis, bumi 7 lapis dengan segala penghuninya, intinya adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah. Bahkan ketika Allah menurunkan kitabnya, kitab yang diturunkan oleh Allah jumlahnya kurang lebih ada 104 kitab. Ini menurut Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya yang berjudul Madarijus Salikin, ya. Dari 104 kitab itu isi kebaikan dan kebenarannya terangkum pada 4 kitab, ya. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran.
Ketika Al-Quran ini telah diturunkan, maka isi kebaikan dengan seluruh kebaikan, isi kebenaran dengan seluruh kebenaran yang ada di dalam Taurat, yang ada di dalam Zabur, yang ada di dalam Injil, itu terangkum di dalam Al-Quran. Sehingga setelah Al-Quran diturunkan oleh Allah, maka sesungguhnya kitab-kitab sebelumnya niku sampun dianggap kadaluwarsa. Ya, sudah dianggap kadaluwarsa karena sudah terangkum dan tercover di dalam Al-Quran. Sampai-sampai ada satu riwayat, seandainya Musa atau Isa itu hidup pada zamanku, kata Rasulullah, keduanya tidak ada pilihan lain kecuali harus mengikuti aku. Akhirnya ketika Al-Quran sudah diturunkan, maka tidak boleh lagi itu kemudian umat-umat masa lalu yang masih hidup di saat zamannya Nabi Muhammad kok masih mempendeboni atau mendasarkan hidupnya ya berpedoman kepada Injil, berpedoman kepada Taurat, itu sudah tidak boleh. Tapi harus ditinggalkan dan berpedoman kepada Al-Quran. Nah, Al-Quran yang isinya 30 juz, 114 surat ya. Sebagian ulama menyebut jumlah ayatnya 6.666 ayat ya. Ini sebagian ulama yang berpendapat jumlah ayat Al-Quran itu ya, itu isinya, itu intinya ada pada surat Al-Fatihah yang berisi 7 ayat. Nah, sedangkan surat Al-Fatihah ini disebut a'dhamus suwari, surat yang paling agung, surat yang paling utama. Surat Al-Fatihah yang berisi 7 ayat itu intinya ada pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedangkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kita itu berjanji kepada Allah, bersumpah kepada Allah bahwasanya Allah satu-satunya yang kita sembah, bahwa Allah satu-satunya yang kita mintai pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Sehingga itu adalah tauhid. Sehingga inti kitab yang diturunkan oleh Allah kepada seluruh para nabi adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi yang diutus oleh Allah sejumlah 124.000 ya. Rasul yang berjumlah 313. Jumlah nabi dan rasul yang diceritakan kepada kita ada 25, itu juga misinya sama, yaitu mengajak, menyeru, berdakwah kepada manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap bangsa, kami telah mengutus pada tiap-tiap kaum seorang rasul. Yang rasul itu menyeru ani'budullah wajtanibut tagut, supaya manusia itu hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi tagut. Hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi tagut. Tagut itu apa? Tagut itu jumlahnya sangat banyak Bapak Ibu. Jumlahnya tagut itu sangat banyak. Namun pentolannya tagut
ada 5. Satu, tagut itu bermakna asyaiton, setan. Ya, sehingga anik butullah wajtanibut tagut, supaya beribadah kepada Allah dan menjauhi tagut, bermakna menjauhi syaitan. Ya, membenci setan, memusuhi setan. Tidak menyembah setan tapi menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini inti iman. Yang kedua, tagut itu bisa bermakna pemimpin yang merubah hukum Allah. Yang ketiga, tagut itu bermakna seseorang yang memutuskan perkara dengan selain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang yang memutuskan suatu hukum atau perkara dengan selain keputusan atau hukuman Quran dan hadis. Yang keempat, tagut itu adalah al-kuhan, para dukun. Para dukun. Orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara-perkara gaib, termasuk diantaranya. Orang yang kemudian ngaku-ngaku bisa meramal nasib seseorang, bahkan meramal nasib dunia. Ini termasuk kibarut tagut, tokoh tagut. Yang kelima, tagut itu adalah seseorang yang rela disembah atau diagung-agungkan. Itu termasuk tagut. Seseorang yang rela untuk disembah atau diagung-agungkan, itu termasuk tagut. Kira-kira Nabi Isa tagut atau tidak? Bapak Ibu, Nabi Isa tagut atau tidak? Nabi Isa kan disembah oleh orang Nasrani. Tagut atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena Nabi Isa itu tidak rela untuk disembah. Tidak rela untuk diagung-agungkan melebihi batas syariat. Sedangkan pengertian tagut itu adalah seseorang yang rela atau ridho untuk disembah atau diagung-agungkan yang melebihi batas. Itu disebut tagut. Sehingga ustadz itu juga bisa disebut tagut kalau ustadz itu rela disembah, diagung-agungkan melebihi batas yang diperbolehkan oleh syariat. Makanya bentuknya banyak yang namanya tagut, ya. Pun. Jadi inti diutusnya Nabi, inti diutusnya Rasul adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tauhid adalah inti kehidupan. Bahkan termasuk manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, jin diciptakan di muka bumi ini juga intinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Insyaallah Bapak Ibu ya sudah hafal. Hafal Pak ya? Ini biasanya sering diulang-ulang. Nggih Mas nggih? Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Liya'budun mengandung makna liyuwahidun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mentauhidkanku, kata Allah. Sehingga tujuan inti kehidupan termasuk kita, tujuan dan inti kita hidup di dunia ini adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tugas kewajiban kula lan panjenengan sami ten donya punika sing pertama lan utama inggih punika al-himayatu 'alal iman, al-himayatu 'alat tauhid. Yakni menjaga kemurnian iman
menjaga kemurnian tauhid. Karena kita sesungguhnya diciptakan oleh Allah ini dalam keadaan mentauhidkan Allah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Fitrah di situ mengandung makna adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang menjadi tujuan utama dan inti dari kehidupan. Lah, selanjutnya apa di antara keistimewaan tauhid atau keutamaan tauhid? Nah, ini kami kutipkan dari kitab ini ya, Fathul Majid ya. Fathul Majid Syarhu Kitabit Tauhid yang ditulis oleh Asy-Syaikh siapa ini? Syekh Abdurrahman Hasan Al-Syekh ya. Jadi ini adalah kitab penjelasan kitab tauhid ya. Di dalam kitab Fathul Majid itu dikutipkan ayat Al-Qur'an atau beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Di antaranya adalah satu Quran surat Al-An'am ayat 82. Yang ini menunjukkan keistimewaan tauhid. Yang berbunyi alladzina la yalbisuna imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yaitu orang-orang ya, alladzina yaitu orang-orang la yalbisuna imanahum bidzulmin yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedzaliman ya, ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada seorang sahabat Nabi yang dikenal juga ahli tafsir yang namanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika turun ayat ini, para sahabat itu merasa keberatan. Kan maknanya alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ya. Yaitu orang-orang yang beriman ya, yang tidak menyampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyuna layal bisu imanana bidzulmin atau ayyuna layal bisu anfusana bidzulmin. Wahai Rasulullah, manakah di antara kami yang kemudian bisa tidak mencampur jiwa-jiwa kami dengan kezaliman ya. Saat itu pemahaman sahabat kezaliman di situ saat itu memahami bahwasanya zalim terhadap dirinya sendiri ya, termasuk banyak meninggalkan perintah, banyak mengerjakan larangan, termasuk ketika waktunya tidur tapi melek terus, itu kan menganiaya diri sendiri. Adakah ya Rasulullah yang kita itu kemudian tidak pernah mendolimi diri kita sendiri? Ya begitu. Kemudian Rasulullah menjawab, ya Rasul menjawab, alam tasma'u ila qauli Luqman ya, inna syirka la dzulmun azim. Apakah kalian itu tidak pernah mendengar bagaimana perkataan hamba Allah yang soleh yang namanya Luqmanul Hakim, bahwasanya inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu kedzaliman yang sangat besar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sehingga ayat dari Al-An'am ayat 82, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, ini mengandung pengertian
yaitu orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Berarti orang itu kalau mentauhidkan Allah, imannya itu tidak dicampur dengan kesyirikan, ya, maka diberi dua jaminan. Berdasarkan Quran surat Al-An'am ayat 82 ini. Jaminan apa? Satu, jaminan keamanan. Sebagian para ulama menyebut aman di akhirat itu pengertiannya aman dari api neraka. Pengertiannya berarti dia mesti masuk surga. Kalau tauhidnya tidak tercampur dengan kesyirikan. Kalau aman di dunia berarti dia itu aman dari fitnah. Baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Fitnah syubhat itu fitnah keraguan-raguan, ya. Fitnah syahwat itu fitnah mengikuti hawa nafsu. Jaminan yang kedua yakni muhtadun, mendapatkan jaminan petunjuk. Sehingga kalau kita ingin tahu siapa di antara orang-orang beriman ini yang mendapatkan petunjuk, adalah al-muwahhidun, yaitu orang-orang yang mentauhidkan Allah. Sehingga berdasarkan ayat ini keistimewaan tauhidullah, mentauhidkan Allah yang tauhidnya itu bersih dari kesyirikan, mendapatkan jaminan keamanan dan mendapatkan jaminan petunjuk. Ini luar biasa. Soalnya kalau mendapatkan jaminan keamanan berarti mesti masuk surga. Mendapatkan petunjuk berarti di dunia ini senantiasa diberi petunjuk oleh Allah. Sehingga dia mengerti betul mana yang benar, mana yang salah. Mana yang hak, mana yang batil. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Mana perkara-perkara wajib yang mesti ditunaikan. Mana perkara-perkara batil yang mesti ditinggalkan. Soalnya tauhid itu tidak bisa bercampur dengan kesyirikan, Bapak Ibu. Tidak bisa. Sekali tauhid itu bercampur dengan kesyirikan, maka tauhidnya itu menjadi rusak. Di pertemuan yang lalu saya sudah pernah memberikan satu permisalan. Jika diibaratkan tauhid itu segelas susu atau madu, maka yang namanya kesyirikan itu mohon maaf seperti kotoran atau tahi atau telek, ya. Misalnya jenengan punya segelas susu hangat, susu murni, susu sapi murni, ya, di atas meja. Tiba-tiba wonten pitik panjenengan sing munggah meja. Terus jenengan sumerap neleki susu sing nduk gelas iku, jenengan sumerap itu. Kinten-kinten jenengan minum napa mboten? Mboten. Kecuali jenengan mboten sepira waras misalnya. Gak apa-apa Pak, iki susune anget, teleke ya anget tak ombene ae. Nah, iku berarti jenengan mboten sepira waras, ya. Jadi ibaratnya begitu. Kalau ibarat susu apa itu tauhid itu susu yang murni atau madu yang murni, maka kesirikan itu adalah ibarat kotoran. Sehingga kalau tauhidnya bersih dari kesirikan, jaminannya mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Dalil yang kedua, di antara keistimewaan tauhid adalah sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu. Bahwasanya Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu berkata, pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida alla ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasulih
wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haqq wan naru haqq adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Akhrajul Bukhari wa Muslim. Yang maknanya begini, dan ini menunjukkan keistimewaan tauhid. Man syahida alla ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang benar kecuali hanya Allah satu-satunya, yang tiada sekutu baginya. Yang mengandung makna, dia memahami betul-betul makna la ilaha illallah. Dia betul-betul mengucapkan, memahami, mengamalkan kandungan makna la ilaha illallah. Bahwasanya dalam la ilaha illallah ada nafyun, peniadaan. Dalam la ilaha illallah ada isbat, penetapan. Peniadaan segala bentuk Tuhan. Kemudian ditetapkan Tuhan yang benar, al-ma'bud, al-haq, hanya Allah saja. Ya, itu wahdahu la syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, yang mengandung makna membenarkan seluruh berita yang disampaikan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengandung makna dia mengamalkan atau melaksanakan perintah-perintahnya Rasulullah, yang mengandung makna dia juga meninggalkan larangan-larangan Rasulullah, yang mengandung makna dia tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Dia juga wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Dia itu juga bersaksi bahwasanya Isa itu hamba Allah dan Rasulnya. Bahwasanya Isa wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, yang kalimat Allah itu disampaikan kepada Maryam. Bahwasanya ruh dari ruh ciptaan Allah itu kemudian dihembuskan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada rahimnya Maryam, sehingga kemudian menjadi Nabi Isa itu, ya. Kemudian hamil tanpa disentuh oleh laki-laki, kemudian lahir yang namanya Isa itu. Dia juga meyakini surga benar, dia juga meyakini neraka itu benar adanya. Bahwasanya surga itu disediakan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Bahwasanya neraka itu disediakan oleh Allah untuk hamba-hamba yang kafir, yang durhaka, yang tidak mau menerima risalah para nabi dan para rasul. Apa jaminannya? Adkhalahu jannata ala makana min al amal. Pasti Allah memasukkan orang tersebut ke dalam surga betapapun amal yang ia lakukan. Betapapun amal soleh yang ia lakukan, betapapun amal buruk yang ia lakukan. Mungkin amal solehnya enggak begitu banyak, tapi dia mentauhidkan Allah, dia ahli tauhid, dia pasti masuk surga. Soalnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kelak di akhirat, ya, kelak di akhirat orang mukmin masuk surga itu kan bentuknya macam-macam. Ada yang masuk surga itu tanpa hisab, tanpa adab, langsung masuk surga. Ada itu. Orang mukmin masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ada orang mukmin yang masuk surga dihisab oleh Allah kemudian masuk surga. Bahkan ada orang mukmin nanti yang masuk surga tapi harus masuk neraka terlebih dahulu. Sehingga ada istilah jahannamiyun. Jahannamiyun itu apa? Jahannamiyun itu
alumni neraka jahanam. Jadi ada orang mukmin yang mati masih membawa dosa, ya, masih membawa dosa. Yang dosanya itu belum diampuni oleh Allah. Di antara fungsi neraka, di antaranya adalah untuk mencuci dosa. Nanti ada orang mukmin yang di hatinya ada iman, mati dalam kondisi mentauhidkan Allah, dia mati tidak dalam keadaan membawa dosa syirik, tapi dia membawa dosa besar yang lainnya, dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian baru masuk surga. Begitu dosanya dianggap bersih oleh Allah, diciduk dengan tangannya Allah, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Di dalam riwayat yang lain, Allah memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan orang tersebut dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Jadi ada orang mukmin masuk neraka tapi tidak selama-lamanya. Syaratnya apa? Syaratnya mati tapi tidak membawa dosa syirik. Itu syaratnya. Tapi ini membawa dosa syirik, naudzubillah min dzalik, ya, selama-lamanya masuk neraka. Mati membawa dosa syirik, syirkul akbar itu selama-lamanya masuk neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, ya, mereka adalah penghuni neraka jahanam yang kekal di dalamnya, dan mereka adalah seburuk-buruk ciptaan. Nah, beda dengan orang mukmin yang mati dalam kondisi mentauhidkan Allah. Tapi ya jangan dientengkan Bapak Ibu. Ning ngono ya gak apa-apa Pak, dosa-dosa gak apa-apa, pokoknya mlebu surga. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita meremehkan neraka, ya. Soalnya satu hari di akhirat itu sama halnya 1000 tahun di dunia. Coba misalnya sehari di neraka podo ambek 1000 tahun di dunia. Setengah hari itu loh podo ambek 500 tahun. Nah, misalnya 3 dino Mas untuk neraka, apane gak loro kabeh gitu. Kalau sehari di akhirat hitungannya itu sama halnya dengan 1000 tahun di dunia, maka memang tidak boleh kita anggap remeh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang beriman yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Allahumma amin. Dengan modal mentauhidkan Allah, ya. Ini harus menjadi cita-cita kula lan panjenengan sami. Soalnya kula lan panjenengan sami sampun diparingi kabar gembira oleh Allah melalui lisan Rasulnya, ya. Mereka yang betul-betul bersyahadatullah, bersahadatur Rasul, juga membenarkan seluruh cakupan rukun iman itu, adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Allah pasti memasukkan mereka ke dalam surga betapapun amal yang mereka kerjakan. Juga di dalam hadis yang lain, ya, hadis Idban. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Maka sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari lubuk hatinya yang paling dalam, dan ia mengucapkan itu dengan tujuan wajhallah, berharap untuk bertemu wajahnya Allah. Apakah cuma ucapan la ilaha illallah tanpa dipahami maknanya? Tidak. Soalnya di dalam kitab tersebut, yakni kitab Fathul Majid, itu disebutkan para ulama itu telah sepakat ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah tanpa dipahami maknanya
maknanya enggak paham, apalagi kandungan maknanya juga tidak diamalkan, maka ucapan itu la yanfa, tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya. Sehingga ucapan la ilaha illallah yang ada manfaatnya itu adalah maknanya itu betul-betul dipahami. Karena di dalam la ilaha illallah ada muqtadayat, ada tuntutan-tuntutan kewajiban yang harus dijalankan dan ada tuntutan-tuntutan larangan yang harus ditinggalkan. Dasarnya apa? Dasarnya Quran surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, atau kalau diterjemahkan bebas, maka ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai penutup kajian malam hari ini, ada satu kisah seorang sahabat, ya, yang sahabat ini belum pernah sholat, belum pernah puasa, apalagi haji, apalagi umroh. Bayangkan Pak, belum pernah sholat, belum pernah puasa Ramadan, apalagi puasa sunnah, belum pernah haji, belum pernah umroh, tapi dia masuk surga. Kenapa? Wallahu alam bisawab. Karena dia betul-betul mentauhidkan Allah dan mau berjihad di jalan Allah. Sahabat itu bernama Amr bin Sabit al-Waqshi, dikenal juga al-Usairim. Ya. Ceritanya itu, ya, pagi menjelang siang dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Kemudian ada seruan jihad. Ya, seruan jihad. Saat itu ada perang Uhud. Dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mana di antara sahabatku kok saya cari tidak ada? Oh, sahabat-sahabatmu itu sudah pergi ke Gunung Uhud untuk melaksanakan perang Uhud. Akhirnya Amr bin Sabit al-Waqshi atau juga dikenal al-Usairim ini begitu telah bersyahadat, artinya mentauhidkan Allah dan juga apa itu bersyahadatullah dan syahadatul Rasul, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian berjihad di jalan Allah, kemudian beliau menemui kesyahidan. Kata Rasulullah, innahu min ahlil jannah, dia termasuk penghuni surga. Amila qalilan ujiro, dia itu amalnya sedikit tapi pahalanya banyak. Itu juga termasuk keistimewaan tauhid. Dan juga termasuk keistimewaan al-jihadu fi sabilillah. Sehingga dari sinilah kita memahami betapa tauhidullah ini merupakan suatu apa itu namanya pokok di dalam agama yang paling penting, asludin, ya, sehingga mempunyai banyak keistimewaan, inti kehidupan, inti tujuan manusia diciptakan di muka bumi ini, juga inti diutusnya para nabi dan para rasul. Bahkan ada jaminan yang pasti dari Allah dan Rasulnya, mereka yang betul-betul mentauhidkan Allah, bersih dari kesirikan, maka pahalanya adalah surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.